Oke, terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah memenuhi undangan kita dari manajemen atau dari pimpinan secara umum ya. Untuk kita bersama-sama sore ini belajar tentang kepemimpinan. Sebenarnya ini kurang pas pada yang sudah senior-senior, tapi yang sebenarnya sasaran kita di tingkat di bawah, tapi nggak ada masalah juga kita di atas. Kalau bahasa dulu di tempat saya yang lama itu refresh. Nah, refresh ini seperti ini bahasa sederhananya, seperti apa namanya, parang kalau terus diasah ya tajam gitu ya. Itu ininya dari filosofi dulu kami di ini. Nah, ada satu lagi filosofi yang bukan filosofi yang nyata. Banyak yang bertanya, dan saya juga baru tahu jawabannya setelah beberapa lama. KFC itu kan kok logonya orang tua. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa KFC logonya orang tua? Kenapa bukan ini? Bukannya ayam atau... Iya. Itu, ayo. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Nah, saya kasih tahu, saya juga kaget mendengar ininya, dan itu betul. Jadi dia seorang angkatan laut dari Amerika yang bagian juru masak. Nah, dia menemukan resep itu di usianya sudah mau mendekati pensiun sebagai tentara. Ya, itu namanya Kentucky siapa itu baru chicken, itu baru ayam. Itu. Jadi baru diturunin yang lainnya. Terus ada lagi yang saya baca tadi yang saya ngomong tajam ya. Setipis itu silet, tapi sangat tajamnya luar biasa. Nah, nanti bisa dibaca di Wikipedia itu. Jadi mungkin ya seperti Pak Jasrodi, Pak Sueb, ya senior lah ya, senior. Saya mohon maaf kalau ini nanti bukan menggurui, tapi kita sharing bersama apa yang kebetulan materi ini juga di beberapa tempat saya pakai untuk menyampaikan ke seluruh pimpinan-pimpinan. Sekilas mungkin tadi ada beberapa yang membaca di grup startup. Saya ada di depan pemimpin itu sebagai panutan, di tengah sebagai motivator atau membangun, dan di belakang sebagai pendorong. Itu nanti di bagian akhir. Nah, kurang lebih materi itu nanti kita berbicara di situ. Jadi gimana sih kita sebagai pemimpin? Nah, itu yang isi materinya. Dan yang bagian kedua nanti ada sedikit mengenai peraturan perusahaan kita tentang izin yang sebenarnya kejadiannya nggak semua, hanya beberapa bagian saja, tapi supaya lebih paham kita, ya sudah kita sisipkan aja itu. Nah, saya mulai, kita harus pas jam 5 selesai. Gitu ya, jam 5 selesai. Itu ya. Nah, ini judulnya PT Serinding Sumber Makmur, materi in-house training. Judulnya kepemimpinan, meliputi itu nanti pengertiannya, tujuan, dan fungsi. Pemateri saya sendiri, jabatan ya sebagai sementara ini sebagai PGA kita. Nggak tahu nanti kalau habis itu selesai ya bukan PGA lagi. Kita masuk pada pengantarnya. Sebuah organisasi atau kelompok maupun perusahaan itu sudah kita sepakat semua, pasti ada namanya pemimpin yang mengatur, mengarahkan, mengontrol anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Ini harus kita sepakat ini, bahwa di sebuah organisasi baik kecil maupun besar, kelompok atau perusahaan seperti kita besar, ada yang disebut pimpinan. Ya, pekerjaannya yang mengatur, mengarahkan, mengontrol anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kita ini adalah pimpinan di lini masing-masing. Ya, mungkin ada yang disebut jabatan foreman, ada yang disebut di tingkat atasnya sebagai supervisor, ada di tingkat atas lagi penyebutan kita jabatan sini senior, supervisor, ada yang kabak, ada yang superintendent, ada yang disebut deputy manager, ada yang disebut manager. Nah, jadi itu adalah pimpinan, semakin skopnya tinggi jabatannya berarti tanggung jawab semakin besar. Nah, sebenarnya kelanjutan ini ada materi lain, yaitu mengenai tanggung jawab kita sebagai pekerja seperti apa di tingkat masing-masing jabatan.
Itu menurut hierarki, tapi materi itu kita nggak masuk. Kita lanjut. Dalam hal ini, pimpinan yang memiliki apa? Jiwa kepemimpinan, leadership. Jadi, pimpinan itu bukan harus badan besar, bukan harus badan gede atau apa gitu ya, atau suara kenceng ya. Tapi kepemimpinan itu adalah bagian dari manajerial. Ya pasti kata manajerial ini udah paham teman-teman bapak-bapak semua adalah ya bagaimana kita mengatur, mengarahkan seperti tadi yang dari atas. Saya lanjut. Kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting, dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhannya. Upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual perorangan maupun organisasi. Nah, organisasi itu bagaimana kita membuat organisasi kita itu menjadi sebuah team work, gitu ya. Kecil, seperti contoh misalnya di tempatnya Mas Evan, mungkin beberapa orang di lab, nah itu jadi teamwork. Misalnya di tempatnya Pak Jasrodi hanya mungkin ada 4 atau berlima dengan Pak Gatot, bagaimana itu jadi teamwork. Nah, kalau kita nggak jadi teamwork, serasa pekerjaan yang ringan menjadi berat. Tapi kalau kita teamwork, ya kita semua satu, ya dari pimpinan sampai ke bawah, walaupun pekerjaan berat, sulit, tapi dengan kekompakan, ringan. Ini yang harus kita pahami di kepemimpinan yang poin 2. Karena itu perlu memahami kepemimpinan secara umum, tujuan, fungsi dalam sebuah organisasi. Lanjut. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau mengarahkan pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Nah, jadi pemimpin itu punya kemampuan yang ya memang harus kita pada diri kita. Bagaimana kita untuk mempengaruhi? Nanti ada bagian lain, nanti ada instruksi, ada perintah, ada pengontrolan, pengendalian dan seterusnya. Terus kita arahkan. Tuh, nanti di situ ada SOP, terus ada perencanaan pekerjaan dan seterusnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan atau yang ditetapkan. Jadi biasanya kita sebut target, ya kan Pak ya? Biasanya ditetapkan itu adalah target. Oke. Lanjut, kepemimpinan juga didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengelola dan mengarahkan sebuah kelompok dengan efektif dan efisien agar mencapai tujuan. Nah, jadi dengan kita juga kepemimpinan bagaimana kita sebuah pekerjaan itu bisa lebih bahasanya efektif dan efisien. Malah nanti kalau kita mengarahkan malah apa bahasa Jawa malah kemana-mana nggak selesai suatu pekerjaan kita. Nah, di situ nanti di bagian-bagian berikutnya ada penjelasannya. Nah, saya masuk di Kamus Bahasa Indonesia mengenai pengertian kepemimpinan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, seorang pemimpin adalah orang yang harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau membantu sekelompok orang atau pihak lain. Jadi, dalam Kamus Bahasa Indonesia pun hampir sama dengan yang poin 1, poin 2 ya, sama Kamus Bahasa Indonesia. Nah, yang terakhir ini saya ambil dari seorang penulis buku yang judulnya yaitu si Warren Bennis dan Bart Nanus ya, Nenus, penulis buku Leader itu kepemimpinan, terus The Strategi Kepemimpinan for Taking, ini mungkin bahasa Inggris saya sudah lidahnya sudah kacau balau, berpendapat kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang sangat berpengaruh di balik kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi organisasi atau kelompoknya atau apa agar mencapai visi yang telah ditetapkan dan mencapai organisasi dan menjadi organisasi yang efektif. Nah, di balik kesuksesan sebuah kepemimpinan, di balik kesuksesan sebuah misalnya katakan acara, di situ ada yang namanya seorang pemimpin. Ada seorang pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk bisa mempengaruhi kesuksesan itu. Nah, jadi nggak kelihatan sukses, tapi siapa sebenarnya pimpinannya nggak kelihatan. Nah, jadi pimpinan itu ya konseptor gitu ya. Jadi saya ulangi ini pendapat Nanus ini, kepemimpinan adalah kekuatan yang sangat berpengaruh di balik kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Seorang pemimpin harus bisa memobilisasi, menggerakkan ya
semua yang ada organisasi agar mencapai visi yang telah ditetapkan dan menjadi organisasi yang efektif. Nah, kalau kita jadi kepemimpinan, ya kita sebagai pemimpin itu ya harus bisa menggerakkan anggota kita. Kadang-kadang sebenarnya saya punya slide lagi, tapi lama itu ada yang menjadi kalau yang nggak mau ikut ya beban, misalnya ini ada yang balelo, ya lebih baik turun, lebih baik minggir itu daripada ya berpengaruh kepada yang lainnya. Saya lanjut. Kepemimpinan memiliki dua konsep dasar, yaitu yang pertama konsep ilmu dan yang kedua konsep seni. Konsep ilmu itu kepemimpinan merupakan teori kepemimpinan yang bisa dipelajari, ya bisa dipelajari dari berbagai sumber, ini umum, atau bisa dipelajari dengan mengikuti pelatihan tentang leadership atau metode kepemimpinan. Juga kita bisa diskusi dengan teman atasan atau pimpinan yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang mumpuni. Jadi ada orang yang bisa bergaya seperti Pak Harto gitu ya, ada yang bisa bergaya pemimpin besar lah, ada yang niru-niruin suaranya kan gitu kan. Nah, itu bisa belajar dari situ. Lanjut, seni. Kepemimpinan adalah metode atau teknik kepemimpinan dalam mengkoordinasi sebuah kelompok. Metode kepemimpinan ini diharapkan mampu membentuk karakter dan kinerja yang baik guna membangun kelompok yang kompak dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai atau target. Nah, jadi seni ini saya belokin sedikit begini. Mungkin Pak Pak Cahyoto misalnya, ada si Deka misalnya. Kalau bahasa kita Jawa Pak, kalau orang itu dipelototin, ya kan, itu merasa sudah ditegur. Ya, itu seni kita menegur. Ada yang kedua misalnya, mungkin dengan pegang bahu atau pegang tangan gitu ya, ayo jalan gitu kan, ayo jalan, nah baru dia jalan Pak. Yang ketiganya itu digebukin, mungkin dibentak sedikit atau dikerasin, kamu ini kok nggak jalan-jalan? Kamu ini itu ya. Nah itu saya ambil contoh sedikit, saya belokin dari seni kepemimpinan. Jadi seni kita mengingatkan orang, seni kita tidak perlu harus suara kenceng. Tapi syukur kalau yang dilihat itu Mas Denny, Mas Fajril ngerti. Kalau nggak ngerti Mas, kesel kita. Ya sudahlah, ditegur sekalian ininya. Nah itu sebuah seni ya, bisa dipahami teman-teman semua. Lanjut, oke ya. Kepemimpinan menurut Pak ahli, ini kita belajar dari teori-teori dari para ahli ya. Biasanya ini teori kampus lah, tapi nggak apa-apa kita adopsi. Para ahli mengemukakan gagasannya merupakan bentuk dari kepemimpinan. Pak ahli pun memiliki pendapat masing-masing mengenai kepemimpinan sebagai berikut. Saya ambil dari Pak Wahyu Sumijo. Dia mengatakan kepemimpinan adalah suatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat tertentu seperti kepribadian. Nah, itu nanti munculnya itu ingarso sing tulodoyo tadi yang kepemimpinan itu sebagai panutan, kepribadian. Kalau bahasa candaan yang lain, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bukan berlari lagi, terkencing. Nah ini kepribadian ini dulu Pak. Ya kepribadian itu meliputi macam-macam, tapi minimal jadi panutan dulu. Yang kedua ada kemampuan, ability. Nah itu nanti ada di bagian menguasai pekerjaan di bagiannya. Itu bukan harus mengerti semua, yang nggak mungkin seperti saya di PGA harus saya tahu di tempatnya Mas Evan atau di tempatnya Pak Sueb yang nggak ngerti saya tentang aglokase, tuh apalagi ADR buat saya hal yang baru, tuh. Nah jadi harus ada kemampuan. Dan yang ketiga ya ini kesanggupan. Kalau saya pakai lagi kesanggupan itu sebenarnya kemauan, sanggup mau. Ada orang pinter, ada orang bagus, tapi nggak mau. Itu kalau bahasa lain saya itu seperti paku itu tajam, tapi kalau nggak digebuk nggak masuk, padahal tajam itu. Nah kunci menurut saya, menurut Pak Wahyu Sumijo ini adanya kesanggupan atau kemauan. Kita mau gitu loh melakukan, kita sudah punya kemampuan, kita sudah ini, tapi kita harus mau. Nah nanti teman-teman
bisa mengaplikasi di pribadi masing-masing. Hasilnya nggak minta langsung selesai ini bisa ini nggak, tapi seperti itu. Kepemimpinan juga rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan dan gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan antara interaksi pimpinan, pengikut, dan situasi. Ya, nanti di situ ada mengenai sosial ya. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana itu nanti nyaman, enak gitu ya. Ya itu tadi, kalau melihat Pak Sueb sudah mukanya berlipat 7 ya, anak buah mana bisa ini kan? Itu, ya kan? Itu. Nah, itu kita harus bagaimana membuat situasi itu, interaksi itu bagus, gitu ya. Terus menurut Pak Sondang Siagian, keperhatikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan. Nah, di situ nanti ada instruksi dan seterusnya. Hal itu dilakukan agar mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan. Nah, sehingga tujuan pun bisa tercapai dengan mudah. Oke ya, itu dari pendapat 2 ahli. Sebenarnya ini ada 6, tapi saya ambil 2 yang direkomendasi oleh Pak Hendra. Kemarin cukup 2 pagi. Sekarang kita masuk pada poin 2, tujuan kepemimpinan. Ya. Nah, ini mulai agak seru ini. Kepemimpinan adalah suatu sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam membuat satu rencana. Jadi seorang pemimpin itu harus punya rencana. Kita yang bekerja berarti rencana kerja. Terus berpikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arahan. Jadi kita bagaimana cara supaya pekerjaan, supaya apa yang kita lakukan ini mudah, gampang, bisa terselesaikan. Sehingga kita bisa apa? Mengarahkan kepada bawah. Contoh yang paling sederhana ya, saya ambil contoh ini, itu nanti kita selesai, ini saya sebagai sekarang yang memateri, Pak Sued nanti ya Pak, tolong mungkin dibantu meja kita diberesin, kursi dipindahin, mungkin Pak Cahayat. Nah, berarti itu kan, apa namanya, memberi instruksi dan berpikir apa yang dilakukan setelah selesai. Nah, kemarin mohon maaf Pak Sued, gitu. Kemarin saya sempat ngomong Pak Sued, waktu ada ngobrol di ruangan itu, Pak, apa yang direncanakan besok itu, apa yang dikerjakan besok kalau bisa sudah dicanangkan. Itu Pak Sued, itu ya, seperti itu kemarin obrolan kami. Nah, itu memang kepemimpinan. Yang kedua, fungsi utama seorang pemimpin adalah membantu suatu kelompok untuk belajar memutuskan dan bekerja lebih efisien. Pasti ada masalah, Pak. Pasti ada problem. Ya toh? Tuh, apalagi seperti kami di PGA ya, Pak ya. Pak Kasim, Pak, ini apa namanya? Izinnya jam 10, izinnya jam 11, dapat gaji nggak, Pak? Pak, ini apa namanya, datangnya jam berapa? Nggak ada fingerprint. Akhirnya nanti Pak Cahyoto atau kemarin siapa tuh bikin surat apa? Siapa itu, Pak? Ya dong, bikin surat. Ya Mas Fajri ya, bikin surat. Siapa itu? Bukan anggota Mas Fajri ya, bukan anggotanya Pak si Deka yang bikin. Bang Deka yang bikin. Itu siapa itu yang ngomong? Nah, itu ya. Ya, jadi seperti itu. Terus selain itu ada pula beberapa peran atau peranan atau tujuan kepemimpinan. Nah, ini ada 5 ini. Itu ya. 1, nah ini membantu terciptanya suatu iklim sosial yang tadi saya ngomong bagaimana kita berinteraksi yang baik. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi bertujuan untuk membantu terbentuknya suatu iklim sosial yang baik. Karena iklim sosial ini akan mempengaruhi kinerja dan kenyamanan setiap kelompok di dalam, setiap anggota di dalam kelompok. Nah, kalau di kelompok kita ada komunikasi yang sudah tidak enak, aduh, makanya tadi saya ngomong, Pak Sueb sudah berlipat 7 misalnya. Kalau bisa kata teman-teman, udahlah, walaupun di sini ringan, kita pilih. Nah, itu ya, ini dari iklim, bagaimana kita, ya. Tapi bukan kita mengikuti anggota, bagaimana ya komunikasi itu bisa lancar. Nih ya, mempengaruhi kinerja dan kenyamanan. Bukan harus nyaman itu, nggak gini, nggak. Ya. Kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur. Tadi saya ngomong, ingat dari atas tadi kita SOP. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga bertujuan membantu menetapkan prosedur-prosedur kerja yang harus dipatuhi oleh setiap anggota, biasa disebut SOP. Jadi sebelum bekerja biasanya kan ya ada SOP yang umum ya, yang umum kita
buat. Tapi ada SOP yang ini nanti ya, habis ini misalnya kamu kerjakan ini, itu biasanya kita memberi tugas. Tapi nanti kamu jangan ini loh, ini ya, hati-hati ini. Nah, kan biasanya gitu kan? Iya. Tuh, itu lebih banyak mungkin Mas Evan itu nanti jangan kelebihan bahan kimianya ya Mas Evan ya. Iya. Kita tuh ya, kalau mungkin metalurgi itu. Nah, jadi ada SOP yang umum, prosedur yang umum, ada nanti SOP berdasarkan instruksi dari atasan. Oke ya. Ketiga, membantu kelompok untuk merorganisasi diri. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi juga berfungsi membantu mengkoordinir setiap anggotanya atau kelompoknya untuk merorganisasi diri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merorganisasi adalah mengatur dan menyusun setiap bagian dalam organisasi, baik orangnya maupun lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Oke? 3. 4. Mengambil keputusan bersama dengan kelompok. Jadi jangan mentang-mentang kita pimpinan, ya keputusanku harus ikutin, tapi kita harus mendengar usulan atau masukan dari kawan-kawan. Gitu ya. Adanya kepemimpinan dalam sebuah juga akan membantu mengambil setiap keputusan bersama untuk keberlangsungan organisasi tersebut. Jadi biasanya kan ya mungkin ada itu selalu kata Pak KTT kita meeting 5 menit sebelum bekerja ya. Iya. Wah. P5. Iya, P5 ya. P5. Jadi ada mungkin masukan-masukan di dalam pekerjaan. Tadi kita sudah susun rencana kerja. Ini nanti yang kita kerjakan hari ini. Kira-kira ada masukan atau pendapat yang mungkin menurut nanti kita sebagai pimpinan, pendapat dari anggota itu bisa kita laksanakan lebih mudah. Jadi kalau saya pakai bahasa begini Pak, tuh lebih baik dipikir orang banyak daripada dipikir seorang diri. Itu. Jadi kita wajib mendengar. Mas Reki, ambil foto ya Mas. Mas Reki minta bantu Mas, ambil foto buat dokumen nanti dibagi setelah selesai semua. Lanjut. Apa ya? 5. Memberi kesempatan ke kelompok untuk belajar dari pengalaman. Adanya kepemimpinan dalam sebuah organisasi kelompok atau perusahaan juga bertujuan memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Lanjut, kesempatan adalah waktu yang berkaitan dengan keleluasaan, peluang dan sebagainya. Dalam hal ini, kesempatan memiliki makna berupa waktu yang diberikan suatu kelompok untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau gagal sebelumnya. Nah, kalau ini saya nggak begitu bicara ini. Kalau saya selalu bicara begini di beberapa tempat, termasuk kemarin juga, bagaimana bahasa kerennya itu transfer knowledge, itu ya, transfer knowledge. Yang sudah berjalan ini bukan saya puji ya, di tempatnya Mas Evan. Jadi saya dengar dari Pak Rayan pun, Mas Evan pun sudah, Mas Wahyu, siapa lagi Mas? Mas Bayu ya, Bayu ya. Bagus ya. Bagus, Mas Ucok. Nah, jadi tanpa lagi di ini mereka sudah tahu. Nah, berarti ada transfer knowledge. Nah, saya juga pinginnya seperti itu di tempat lain. Saya belum tahu di tempat yang lain. Mohon maaf ya, kebetulan dekat dengan ini dan saya selalu ngintip-ngintip dari dalam itu kalau bunyi crusher saya ngintip. Nah, jadi bagaimana kita mentransfer ya untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman juga belajar ya sehingga mereka juga punya peluang. Nah, mungkin misalnya Pak Cahyoto sebagai yang cukup pengalaman bagaimana cara membakar emas embulin. Nah, mungkin dikasih tahu caranya ini loh. Ini nih. Nah, seperti saya di PGA walaupun sekarang sudah saya agak kurangi dulu, saya dulu kasih tahu Mas Didit, Mas Kasim, ini loh dasar-dasar aturannya itu ya. Perda knowledge ya. Saya minta kepada bapak-bapak, teman-teman kita lokal yang juga harus diajari, dikasih tahu, berikan kesempatan, peluang. Oke. Tuh. Fungsi kepemimpinan ini sudah mau terakhir, tinggal 3 slide lagi. Fungsi kepemimpinan. Tadi dari awal saya sudah ngomong kepemimpinan itu harus bisa instruksi atau memberikan perintah. Nah, kalau seorang pemimpin nggak bisa memberi perintah, nggak bisa mengarahkan, nggak bisa menegur dan seterusnya, kayak apa? Nah, kita baca. Kepemimpinan memiliki fungsi instruksi atau perintah. Pemimpin memberikan perintah kepada seorang atau kelompok dengan jelas sehingga orang yang mau diperintahkan melaksanakan tugas dengan baik.
Nah, yang terjadi kebanyakan bukan hanya kita di sini, pimpinan itu jarang menegur, malah dia ngomong biar aku sendiri yang ngerjain, nanti anak buahku tahu diri, ikutan dia. Mas Evan lebih baik aku yang ngerjain, nanti anak buahku sadar sendiri, malah gak sadar. malah gak sadar. Ya, ini penting sekali fungsi instruksi atau perintah ini. Kasih tugas, ini kerjakan. Nah, nanti ada fungsi pengendalian di bawah ya. Nah, lanjut. Fungsi instruksi atau perintah ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas kepada anggotanya. Sementara para anggota bertugas untuk menjalankan semua instruksi atau perintah yang dikatakan oleh pimpinan. Oke. Sekarang fungsi konsultasi. Nah, kalau ada masalah pasti kita ditanya. Kepemimpinan memiliki fungsi konsultasi yang sifatnya dua arah. Maksudnya, gaya kepemimpinan yang menganut kebiasaan mendengarkan pendapat atau mempertimbangkan usulan bawahan sebelum mengambil keputusan. Jangan mentang-mentang, wos tokoe. Apa yang sudah ngomong bahasa kita Jawa, mungkin saya pinjam Pak Pandita Datu, apa itu Pak? Titah Pandita Datu kan. Perintah nggak bisa dibantah, perintah tertinggi atau perintah raja gitu ya, atau apa itu, tuh tidak boleh dibantah, nggak bisa. Jadi kita ada fungsi saling mendengar ya pendapat siapa tahu tadi dalam ini. Nah, lanjut, fungsi kepemimpinan ini menempatkan para anggota ya, fungsinya apa? Atau bawahan bisa melakukan konsultasi dengan pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini, pemimpin berusaha haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan. Tadi saya ngomong kemampuan ya, ini berarti punya pengetahuan, oke? Maupun oleh organisasi maupun perusahaannya. Sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Nah, yang terjadi di bagian kedua ini, kadang-kadang kita mau ketemu pimpinan kita sudah ketakutan, nggak mau lah daripada nanti diomelin, dimarahin, lagi ya nggak usah lah kalau bisa menghindar. Aden, saya lihat deh lebih baik males lah ketemu. Diomelin. Sorry aku pegang. Belum ngomong udah diomelin dulu kan? Belum lagi ngomong udah diomelin. Pak Jiril yang susah senyum-senyum. Jadi ngomong ya. Benar, Mas Pak. Bajir yang susah senyum-senyum juga jadinya dia. Ya saya ulangi ini. Ya, fungsi kepemimpinan menempatkan pemimpin seorang atau bisa melakukan konsultasi dengan pemimpin untuk mencari solusi dengan baik dalam mencapai bersama. Dalam situasi ini, pemimpin haruslah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan di bidang terkait atau sedang dikerjakan oleh organisasi maupun perusahaan sehingga ia mampu memberikan solusi dan mengarahkan bawahannya dengan baik. Jadi kalau kita tanyain, kita ini malah Kena semprot. Nggak jadilah. Padahal kita tuh pengen cari solusi yang baik kan. Gimana sih Pak? Ini begini. Tapi belum Dan apa-apa. iya. Lanjut ya. 2. Fungsi partisipasi. Nah, ini ya, lanjut ya. Kepemimpinan memiliki fungsi partisipasi yang merupakan pengambilan bagian atau keikutsertaan. Jadi kita ikut serta. Jadi akhirnya tadi sudah emosi terbentuk gitu ya, teamwork. Nah, pasti partisipasi ada. Muncul keterlibatan mental dan emosi seorang dalam mencapai sebuah tujuan bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Itu ya. Fungsi partisipasi ini menempatkan seorang pemimpin ya mampu mendorong semua anggotanya atau pengikutnya untuk berpartisipasi dan berinisiatif. Jadi jangan sampai begitu nanti anggota kita berinisiatif malah kita omelin. Itu. Kalau salah, mungkin bagaimana cara kita menegur. Kamu keliru. Tapi kalau sudah dibentak dan ini ada mungkin sedikit nggak enak didengar ya. Adalah. Itu ya. Bersama dan turut bertanggung jawab di dalamnya. Oke, lanjut ya. Semua orang atau pengikutnya untuk berpartisipasi, berinisiatif dalam proyek atau pekerjaan yang dikerjakan. Jadi fungsi partisipasi dalam kepemimpinan ini membuat anggota organisasi bawahan di suatu perusahaan tidak hanya sekedar mendengarkan dan menjalankan perintah pemimpin, tetapi mereka juga
turut mengambil andil bagian dalam setiap proses pencapaian tujuan. Itu yang kita ingin. Jadi kita semua sudah terbentuk tim, sudah tidak ada lagi bahasa dipelototin, dipegang pundaknya atau dibentak sekalian. Jos, Marwoto Jos kalau saya ngomong. Nah, itu ya, lanjut. Fungsi delegasi. Nah, fungsi delegasi ini saya nggak bacakan ini, saya yang bagian jadinya aja. Jadi kita bisa memberikan ke teman-teman tugas-tugas ini kita delegasikan, tugas ini ya, tugas-tugas ini. Nah, tugas mendelegasikan. Jadi pemimpin memerintahkan anggotanya, tetapi juga harus bisa mengetahui dan memahami tugas-tugas yang cocok untuk diberikan kepada bawahannya. Apalagi setiap orang pasti memiliki kompetensi yang berbeda. Jadi kita mendelegasikan tugas, kita mendelegasikan pekerjaan, kita memerintahkan, kita harus tahu kemampuan dari seorang anak buah kita. Nah, kalau kemampuannya kurang, perlu tadi yang selalu saya ngomong tadi di atas adalah transfer knowledge atau pengetahuan supaya naik. Nah, bukan saya memuji di tempat saya yang dulu ya, kami ada namanya tadi refresh. Supir setiap 2 bulan itu ada refresh. Itu mekanik ada refresh karena jumlah karyawan waktu itu ya 1.227 orang. Itu. Jadi ada, sehingga yang tadi saya ngomong seperti apa namanya? Parang diasah terus tajam. Ya toh? Nah, itu yang apa namanya? Di bagian keempat ini. Jadi kita harus tahu kemampuan teman-teman. Nah, terus supaya teman-teman itu, anak buah kita, anggota kita, tim kita lebih mampu lagi, ya kita harus memberikan knowledge karena punya kemampuan yang berbeda-beda. Oke. 5. Fungsi pengendalian. Nah, sudah kita semua, kita harus ada namanya pengontrolan, pengendalian. Fungsi pengendalian adalah merupakan suatu proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan supaya pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Fungsi pengendalian dalam kepemimpinan, kita sebagai pemimpin, artinya pemimpin mampu mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan anggotanya supaya mereka mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya secara efektif guna mencapai tujuan dan tidak keluar dari aturan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, hari Selasa yang lalu saya pernah menangkap di tempat saya yang lama, tuh ya. Jadi ada pengawas, terus dia anak buah di mekanik. Jadi ketawanya saya begini, dia di bawah HD, tahu HD Pak ya, HD yang besar itu. Yeah. Dia buka baut, dia putar 2 kali, 3 kali, habis itu ngisap. Mohon maaf ini bener, ngisap 2-3 kali dulu, isap. Sedap. Kapan bautnya locok? Itu efektif atau enggak? Pengendalian, pengontrolan di mana? Bawahan apa atasan kemana? Makanya pas kemarin itu ya, di internal memo itu setiap ada yang lembur harus ada pengawas yang ini. Walaupun pengawas nggak kerja, kemarin saya ngomong Pak Sueb, tapi yang namanya ada pengawas pasti ada pengaruh. Ada pengawas kita. Walaupun sebenarnya pengawasnya juga capek, manusia juga. Tapi ada duduk aja gitu ya. Nah, itu sudah ini. Makanya kenapa di IM itu internal memo kemarin itu saya minta ada yang nungguin. Itu. Nggak mungkin setiap saat ada kecelakaan, nggak mungkin. Tapi ada sedikit beda. Ada ini. Nah, ada lucuan ini, tapi saya nggak mau cerita ini, nggak enak. Itu ya, fungsi pengendalian ini ya. Fungsi pengendalian, oke ya, guna mencapai tujuan. Karena itu, suatu organisasi maupun perusahaan membutuhkan pemimpin yang tegas dan teliti dalam mengamati anggotanya untuk menjalankan fungsi pengendalian. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, ya kita harus ini. Jadi pemimpin itu bukan keras, ya, bukan keras. Salah kalau pengertian pemimpin itu orangnya keras, nggak bisa. Keras itu pengertiannya emosional. Tapi kalau tegas, nah itu beda. Itu ya. Tuh, kayak saya di PGA kita, saya harus tegas menjalankan aturan. Kalau aku salah pun ingatin saya. Atau mungkin ada solusi yang lebih baik. Itu namanya kita kompromi solusi. Tapi kalau kita harus tegas, bukan keras. Bukan keras. Kalau keras itu nanti bisa yang mendengar
emosi, ya kan, bisa bisa berantem gitu ya. Tuh. Penutup terakhir. Nah ini kata-kata yang di atas ini kata-kata saya sendiri, saya bikin sendiri ini. Tipe kepemimpinan di Indonesia yang terkenal, Santero Jagat Raya ini bahasa saya sendiri ini, ya. Pemimpin ini Jasrodi, mohon maaf Pak Jasrodi, saya pinjam bahasa Jawa Pak, nanti Pak Jasrodi yang lebih ini. Nah ini bahasa Jawanya, ingarso sing tulodo. Sebenarnya ini tulodo ini teladan. Jadi pemimpin itu harus memberikan teladan, contoh paling di depan kepada anggota timnya. Oke. Yang kedua, pemimpin itu harus menjadi ingmadio mangun karso. Tadi perencanaan pemimpin berada di tengah-tengah untuk membangun tim mencapai suatu tujuan atau target atau pekerjaan, selesainya pekerjaan. Macam-macam kata-kata ini. Yang penting di tengah itu harus bisa membangun. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani. Pemimpin itu berada di belakang kelompoknya, tapi dia beri dorongan kepada tim untuk berbuat lebih baik. Ayo, kerjakan. Padahal dia di belakang. Nah, jadi dari rangkaian ini semua, nah, ini penutup ini saya pakai penutupnya dari yang berkembang kepemimpinan secara kita di bahasa Jawa. Jadi saya ulangi, ingarso sing tulodo, pemimpin harus memberikan teladan contoh paling depan kepada anggota timnya. Ingmadio mangungkarso, pemimpin di tengah-tengah membangun tim, merencanakan dan mengatur dan seterusnya. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani, di bagian belakang pemimpin harus memberikan dorongan kepada tim untuk berbuat lebih baik. Ini materi kita, mudah-mudahan dengan saling kita ini ya ke depan mungkin sebulan 2 bulan udah mulai kerasa itu. Misalnya yang kerasanya Mas Denny mulai prodanolitnya dikeluarin, Mas Evan sudah nambah lagi gitu ya, Pak Jasrodi nambahin misalnya ke siapa namanya si Baharudin cara bagaimana Pak inventory ya Pak ya kan, Pak Sueb bagaimana mengenai crushernya gitu Mas Fajri metalurginya gitu kan, ada si siapa di sana si Jeffrey siapa lagi tuh Jeffrey si siapa Harry siapa ada 5 kan itu Imin di sini sendiri dia Ujang. Itu siapa lagi tuh Mudin Mardianto sama si Vero. Nah kalau di tempatnya Mas Denny ada Deka, ada si Budi, ada si siapa itu Regen tuh ya. Jadi ya pelan-pelan lah. Jadi kita menyampaikan, kita ajarin teman-teman. Itu materi ini jadi product knowledge sehingga kita bentuk teamwork. Teman-teman juga kita enjoy semua bisa bekerja dengan baik. Sehingga tujuan dari perusahaan bisa tercapai. Nah, demikian penjelasan ini kami sampaikan. Semoga bisa difahami dan dimengerti oleh kita semua. Terima kasih. Nah, kira-kira ada masukan dari teman-teman, ya bukan pertanyaan, masukan dalam hal leadership tadi. Nah, jadi bukan pertanyaan, ada masukan mungkin dari Pak Sueb pengalaman di beberapa tempat, Pak Cahyoto, sehingga membangun kita semua lah. Ada mungkin kelemahan-kelemahan kita di sini sehingga kita bisa berubah. Kalau kami dulu Pak, memang di BUMN tuh puluhan tahun ya. Memang kami nggak ada SPL. SPL tuh langsung ngikut pinjer gitu. Jadi pegangannya ikut pinjer. Kita masuk pagi, pulang sore itu udah dilihat ya. Oh ini SPL-nya sekian, udah otomatis masuk. Otomatis masuk Pak, tanpa surat SPL lagi. Jadi panduan kita di situ dari pinjer aja. Ketika pinjer kita kurang ya lembur kita kurang juga Pak, otomatis Pak. Betul. Kalau dipakai ya, kalau nggak dipakai nanti kembalikan lagi biar buat yang berikutnya. Iya. Berarti itu tanpa SPL. Tanpa SPL. Okay. Walaupun kami kerja long shift gitu yang tetap kami nggak ada SPL. Oke. Mungkin dari Pak Jasrodi ada tambahan Pak? Kalau saya yang lembur sudah 2 kali itu Pak. Misalnya ada yang lain nggak masuk itu. Iya. Jadi ada beberapa yang kita melemburkan bisa lebih dari 2 kali. Iya. Itu bagaimana Pak? Nggak ada masalah.
Itu pengecualian. Oh iya, karena ada yang satu kadang-kadang Iya. nggak masuk. Betul. Oh. Tapi Iya, jangan satu nggak jangan boleh nanti gitu. setiap bulan ya terjadi terus begitu. Ada. Nah, yang sudah terjadi itu ya mungkin sudah apa ya Pak Jasrodi bikin apa surat, Mas Evan juga udah. Jadi nggak pernah kita, loh ini kenapa lembur lagi? Minggu kemarin lembur karena ada tadi yang Bercacaran. itu Pak. Karena sudah diatur dengan yang izin sakit alfa itu kan, kalau yang itu nggak boleh kan kalau Betul. sakit alfa. Betul. Jadi itu pengecualian Pak. Seperti contoh kan sering banjir kan, otomatis yang nango, tai patah nggak bisa masuk kan, yang sering Betul. batu kambing bisa masuk. Masuk. Jadi terpaksa harus disuruh Masuk. masuk lagi. Oke. Ayo Mas Fajril ada kira-kira Mas masukan? Kesulitan-kesulitan. Begini Pak ya, Iya. saya kenapa hari ke-7 memang kita diizinkan kan hari ke-7 dalam 1 bulan 2 kali, saya nggak mau ngambil. Iya. Masalahnya cemburu sosialnya kuat Pak Nah. sama saya, itu yang saya nggak mau. Itu tadi namanya interaksi Pak. Interaksi, Kalau ini kita memihak ke sini, iya. nah, Padahal kita udah ngasih udah kasih lah. Nah, contoh-contoh. Ini kalian dibutuhkan, lembur juga. Kalau Iya. nggak dibutuhkan kan nggak lembur gitu kan. Berhubung orang nggak masuk kita masukin, tapi tetap aja Pak. Wah orang itu kok kemarin bisa, orang itu kita udah jelasin sejelas-jelasnya, tetap kayak gitu Pak. Ya kan kita nggak pekerjaan juga lah istilahnya ya. Iya. kayaknya di tempat Denny aman-aman aja. Saya gitu, tempat Pak. hari ke-7 saya nggak mau. Aman-aman aja di tempatnya Kalau dia. kalau di tempat saya emang saya budayakan untuk hari ketujuh emang udah istirahat. Iya, Istirahat ya? di off kan. Iya kan. Iya, Oh. off kan. Jadi, Udah istirahat aja. aman, saya bilang off aja udah Ya, kalian. tapi tetap 2 kali Nggak bulan. ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kami nggak Dan pakai. menurut saya itu kalau emang dibiasakan tuh nggak akan ada, misalnya kita sama ratakan ya emang udah nggak ada kita siapkan. Iya, gitu. Cuman Berarti- kalau emang ada kerjaan yang berat dan orang yang kurang ya kondisional kan. Kondisional, betul. Kita Berarti itu tadi apa namanya? Partisipasi Pak. Nah, saling merasain. Oke, Jadi kita terima kasih Mas biasakan. Denny. Iya. Itu. Mungkin mau bantu jawab tadi yang Siap. punya Pak Soeb. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita mau pakai sistem SPL ditiadakan tuh bisa. bisa. Cuman permasalahannya adalah karena memang finger di bawah ini yang jadi masalah. Kalau kita finger di atas mungkin Bisa. karena kan untuk bolak-balik akses susah. Susah kan. Cuman karena Iya. sistem yang di bawah ini masih sulit jadi yang nggak bisa. Mungkin kalau dari saya sih Pak, karena SPL ini kan harusnya jam 10, jam 11. Iya. Memang benar harus ada direncanakan Iya, kan untuk betul. pekerjaan apakah ini lembur Iya. ataukah tidak. Nah, cuman karena let's say ini saya sudah ngeplan nih. Oke, jam 5 clear. Iya. Tapi kan bisa jadi Mundur. setengah jam kemudian atau setengah putaran Iya. ada yang breakdown alat, mau nggak mau kan harus lembur kan. Nah, kenapa biasanya saya ngirim sore karena emang ternyata udah hampir 1 putaran full, nggak ada masalah, jam 5 oh ya udah jam 5 gitu. Nah, jadi ini yang nanti kita akan bangun komunikasi. Saya berpikir makanya nanti mungkin gimana cara ya. Jadi untuk memenuhi kita unsur dulu sebelum jam istirahat itulah paling lama minimal dulu di foto. Foto aja Di foto dulu. Nah, kirim foto. Nah, di COVID dulu dikirim ke Kasim atau apa namanya Kasim. Pak Jalil. Ya, Reki macam mana kalau Reki? Ke Reki juga boleh. Boleh. Tuh, di Jadi foto fisiknya dulu. sore. Nah, betul. Jadi habis itu baru nanti ini ya, baru ini. Kalau ada perubahan itu Mas itu kita nggak ini, yang penting ada informasi. Seperti tadi Haikal ya. Jadi sempat bersih teka sama si Kasim. Tuh, saya ngomong dah, Sim nggak boleh gitu Sim. Itu karena memang itu sakit. Yang namanya orang sakit nggak boleh sih. Iya. Tuh, dia pulang jam 9 pun karena memang sakit ya. Kita pun nggak bisa ngelarang. Nggak bisa ngelarang. Malah kita- Tapi pimpinannya harus memastikan bahwa memang Iya, benar-benar sakit. Tuh, saya tegur si Kasim nggak boleh. Oh ya langsung si Kasim nggak boleh Sim karena memang itu sakit. Tuh. Ya, jadi ini yang ini jadi komunikasi ini sebenarnya yang kita bangun. Nah, jadi ini nanti mungkin Pak KTT ya, Pak KTT kemarin ada meeting. Nah, hal-hal yang seperti ini kelihatannya kecil, tapi sangat mempengaruhi. Itu yang sangat mempengaruhi. Jadi bagaimana ya kita bisa minimal itu sekali seminggu seluruh leader itu ya mungkin di sekali seminggu itu pimpinan terus dibagi seperti misalnya di ADR di ini ya bisa saling ini. Jadi ada masalah-masalah yang tadi kecil-kecil ketenaga kerjaan itu atau mungkin dalam ini bisa diselesaikan
gitu. Jadi saya pinginnya teman-teman off the record aja, jadi difoto aja dulu. Kalau nanti terjadi perubahan Mas Denny, apakah itu nggak ada masalah? Tuh, nggak ada masalah. Gitu. Kira-kira Pak Cahyo tuh ada pengalaman Pak? Gitu. Kayaknya tempat dia sama ya sama kita ya. Nggak ada SPL kan? Anak perusahaan. Kita udah otomatis. Otomatis. Terus masalah pengawas, karena kita kerja 12 jam, jadi nggak mikirin anggota itu kerja sendiri, nggak gitu. Iya, karena sudah masih ada kita. Karena kita kerja 12 jam. Rosternya juga kan. Iya, jadi roster pun semua rata. Mungkin ada ide-ide nanti perbaikan ke depan di off the record kita komunikasi. Jadi Jadi mungkin bagusnya itu Pak. ya 12 jam Kita bikin kerja. 12 jam semua, tapi ya Roster. roster tuh Harus di sama gitu. Sumpama gitu kan. Iya. Sumpama 52 atau 62 atau 42 gitu. ya. Ya mungkin ya pekerjaan tetap Kayaknya aman-aman aja sih. Nah, Pak. jadi makanya ide-ide ini ya kita tampung. Sempat kemarin memang saya buka sedikit. Waktu pertama Pak Andi datang, 2 hari dia di sini, sempat ngomong saya masalah per 14 hari istirahat. Terus saya ngomong ini komunikasi saya Pak Andi supaya bapak-bapak paham. Jadi Pak Andi sampaikan ke saya, terus saya ngomong Pak Andi secara ini Pak saya paham, aturan juga tahu. Cuman saya sekarang gini Pak, budaya kerja yang sudah di sini saya nggak bisa merubah sedemikian. Tuh, nggak bisa Pak. Nanti itu bisa jadi direksi ngomong loh, kehadiran Pak Gia bukan semakin malah bagus, malah bikin suasana jadi ya kan itu yang ininya itu Pak Andi. Nah, singkat cerita Pak Him mungkin pulang ngomong sama Pak Him. Nah kemarin kebetulan Pak Him datang ke sini ya. Waktu Pak Andi dulu di sana terus ngabarin saya, Pak Gia, Pak Him setuju kalau kita per 2 minggu. Terus saya ngomong, Pak, tolong deh Pak, kalau bisa ada ore-oretan ya dari Pak Him. Ternyata Pak Andi nggak bisa. Terus Pak Him datang lagi ke sini. Nah, saya minta hal yang sama. Gitu. Saya minta hal sama. Tuh. Nah, jadi sampai sekarang juga masih belum itu sehingga belum bisa kita laksanakan. Nah, ide-ide ini nanti Pak Cahyoto itu ya, masukan-masukan dari teman-teman kita coba ini. Tujuan saya begini Pak, ini pribadi saya ini, saya ngomong ini pribadi saya. Bagaimana kita satu tim, jadi bukan lagi wah PGA sendiri, oh IC sendiri, oh ADF jalan sendiri, oh hore, Keras jalan sendiri. nah, tapi kita di dalam koridor kita masing-masing. Misalnya pengaturan kerja di Pak Sueb ya nggak bisa, saya, kecuali Pak Sueb ngomong Pak Gia tolong dibantu saya. Nah, saya beri contoh Pak kami di waktu pengalaman saya, sehingga saya diminta bantu. Itu. Nah, seperti itu Pak yang ini. Nah, saya menghadapi itu sederhana saya kayak ini, saya nggak menghadapi ibu-ibu, saya panggil ketua RT. Tapi ada satu permintaan, Pak, nanti kalau ada lowongan titip satu ya. Pulang. Sudah selesai. Nah, seperti itu yang saya pingin di kita. Ada kesulitan di Pak Sueb, ada kesulitan di Pak ini. Mungkin misalnya nih, Pak Cahyoto ngomong ke Pak Sueb, tolong aku dibantu. Kenapa? Ini loh Pak, ini butirannya terlalu gede, sehingga nggak bisa dilispedi. Nah, tapi kalau ngomong ke Pak Sueb bikin kerasnya gede-gede amat. Pak Sueb ngomong, apa di kau? lu kelolong terserah lu. Kan gitu kan. Nah, tapi dengan minta bantu ke Pak Sueb, Pak ini krasernya kok gede-gede. Nah, begitu juga ke Pak Jasrodi. Pak Jasrodi ngomong, Pak Sueb mohon maaf, kemarin yang di order barang sampai sekarang belum ada, bantu dulu ya Pak. Padahal katanya di situ urgent. Kan biasanya kan ada tulisan urgent kan, biasanya kan gitu kan. Ayo. Iya, benar sih. Nah, jadi urgent. Nah, bagaimana kita bisa mengkomunikasi sehingga tadi pekerjaan Pak Sueb nggak nunggu-nunggu. Kapan nih datang Pak Jasrodi? Berarti kalau saya lihat di situ ada butuh apa? Komunikasi. Komunikasi itu penting. Makanya saya selalu bicara, bapak-bapak mohon maaf bukan saya gerui, ada dulu namanya komunikasi.
Baru setelah ada komunikasi, ada koordinasi. Itu. Tapi kalau nggak ada komunikasi di antara kita, wassalam. Kesulitan apa yang dihadapi Pak Jasrodi dalam mengadakan barang, sementara Pak Sueb ini, ya sudah, aku nggak kerja. Mau hasil berapapun, orang urus. Ya dong? Nggak orang urus. Tapi kalau Pak Jasrodi ngomong, Pak Sueb, begini, Pak tolong ini, oh ya. Tuh. Nah, jadi sekali lagi butuh komunikasi baru koordinasi. Oke, itu dari saya penutup. Saya terima kasih masukan-masukannya. Sebelum kita bubar, kita foto. Kita foto bersama untuk dokumentasi. Nanti akan Terima kasih. Selamat sore, kita foto bersama. Terima kasih.